Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita berjumpa lagi, Ustaz, untuk bersama-sama mengobrolkan sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi umat. Hari ini topik kita tentang sikap sombong. Saya pernah mendengar, apakah itu hadis atau Al-Quran ya, bahwa orang yang punya sikap sombong itu tidak akan bisa mencium bau surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu kisah iblis dikeluarkan dari surga juga karena sikap sombong. Kemudian juga barangkali Fir'aun juga dengan kesombongannya akhirnya tumbang juga. Musa melalui pertolongan Allah. Barangkali Ustadz bisa menjelaskan keterkaitan ini. Yang pertama ya mengenai sifat sombong. Redaksinya itu antara lain al-kibru. Kibru itu sebenarnya dari kata kaburo ya, artinya besar. Jadi asal usulnya itu orang merasa besar. Lalu kita punya bahasa Indonesia sombong gitu. Tapi dalam hadis disebutkan al-kibru batorul haq. Jadi sombong itu menolak kebenaran. Ya. Bahkan disebut gomtunas, jadi merasa lebih tinggi dari manusia. Nah, memang benar yang disebutkan dalam Quran itu iblis itu dia sombong. Al-Quran menyebutkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis ini aba, dia menolak, imtana'a gitu bahasa lainnya. Wastakbara, dia istikbar atau merasa besar, maksudnya merasa lebih baik dari Adam. Dan iblis ini disebut wakana minal kafirin, dan iblis ini termasuk golongan kafir. Ini di surah Al-Baqarah. Adapun di surah Al-A'raf juga disebutkan ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartu. Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau bersujud ketika aku perintahkan. Jadi iblis ini menolak perintah Allah. Jadi bukan kemudian iblis ini justru akidahnya bagus karena tidak mau bersujud pada manusia, dia hanya mau bersujud pada Allah. Kan ada yang punya argumen begitu. Nah, sebenarnya yang faktanya Allah memerintahkan, tapi iblis menolak. Sehingga terus ditanyakan, ma mana'aka, apa yang menghalangimu tidak mau bersujud idh amartuka, ketika aku perintahkan engkau bersujud. Nah, iblis menjawab, qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, dari Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat ini, iblis itu merasa tidak pantas dia kalau bersujud, dan sujudnya itu namanya sujud ikhtiram, menghormati Adam karena ilmu pengetahuan, karena Allah memberikan ilmu padanya. Dan iblis ini menyombongkan diri karena asal usulnya, yaitu tadi khalaqtani min nar. Jadi ini dalam bahasa lain itu namanya primordialisme. Jadi orang itu bagaimanapun memang ada ikatan masa lalunya, ya, termasuk asal usul. Nah, iblis itu merasa dia itu kalau bahasa yang lain itu darah biru, ya, gitu ya. Terahnya lebih tinggi. Ya? Nah, ini juga masalah itu. Jadi sehingga ada ungkapan la farqa bainal arabi wal ajami illa bittaqwa. Enggak ada bedanya Arab dan luar Arab kecuali takwanya, gitu kan.
sebenarnya logis ya, karena kita semua berasal dari Adam ya kan. Jadi kalau ada yang merasa misalnya Eropa, orang-orang Eropa dulu katanya warga negara kelas 1 ya kan, Cina kelas 2, Cina, India, Arab kelas 2, lalu pribumi kelas 3, Finlander. Ya, ini kan sebenarnya bagian dari primordialisme tadi kan. Nah, ini tidak lepas dari namanya kesombongan iblis, atau bahasa yang lain itu namanya feodalisme. Jadi ada kasta-kasta, ada level-level, sehingga orang saya nggak level kalau sama dia itu bukan dia nggak level sama saya begitu ya. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa seorang itu merasa lebih tinggi dari yang lain. Nah, salah satu dari kekufuran iblis karena dia pertama menolak perintah Allah, ya, itu jelas itu. Jadi orang-orang yang menolak perintah Allah sebenarnya mewarisi sifat iblis. Lalu yang kedua, menyombongkan diri dalam pengertian merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan pada gilirannya orang-orang yang punya sifat sombong ini itu bisa menjurus atau meningkat sampai ke namanya azul, melakukan perbuatan yang merendahkan, merugikan atau menganiaya orang lain. Karena hanya orang-orang yang merasa kuat, merasa lebih dari yang lain, yang punya potensi untuk melakukan penindasan. Sehingga wajar kalau Indonesia dahulu dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi bangsa Eropa itu sebenarnya bangsa penjajah. Tapi kalau bangsa Arab itu bangsa sebenarnya terjajah, termasuk negeri-negeri yang bukan Arab tapi seperti Indonesia ini, negeri Asia, termasuk Indonesia ini negeri jajah. Jadi mereka menjajah itu kan merasa lebih hebat, merasa jajah saja. Ini terjadi, namanya kesombongan. Jadi kesombongan seperti tadi disebutkan Pak Agus itu contohnya kalau dalam bidang kekuasaan itu Fir'aun, ala fil ardi, dia merasa tinggi, alim, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi gitu. Jadi Fir'aun ini sudah sampai ke puncak kesombongan, merasa dirinya sebagai Tuhan. Lalu dia melakukan namanya invasi ke negeri-negeri, ya, menjajah negeri-negeri. Bahwa Fir'aun nazil autad, dan Fir'aun dengan pasukannya yang banyak, alladzina taghaw fil bilad, yang melampaui negeri-negeri, maksudnya menjajah negeri. Fa'aksaru fihal fasad, lalu membuat kerusakan di negeri-negeri. Nah, jadi orang-orang yang dolim, orang-orang yang sombong, ya, itu juga sebenarnya orang-orang kafir, ya kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 254 sebelum ayat kursi itu disebutkan wal kafiruna humud dzalimun. Orang-orang kafir itu juga mereka adalah orang-orang yang dolim. Dan orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, dia sombong. Nah, yang disebut dalam Quran antara lain tadi yaitu iblis. Nah, iblis itu adalah wakana minal kafirin, dan iblis ini juga disebutkan wakana minal jin. Ini termasuk rumpun atau golongan jin. Tapi jin ini ada yang dari golongan manusia, minal jinnati wan nasi. Maksudnya setan ya, bukan jin ya. Setan. Jadi ketika dia membangkang lalu mengganggu, itu kemudian namanya menjadi setan. Jadi bisa berupa manusia. Nah, makanya kadang ada ucapan setan. Nah, ini ungkapan yang buruk.
Bagaimana kalau misalnya jenis makanan diberi nama setan? Bakso setan itu ada. Ada ya? Bakso setan. Pedes. Kata-katanya mudah sekali ya, tapi ini bakso ya. Iya. Bakso setan. Jadi memang kesombongan itu adalah nih dari sifat iblis. Maka orang Islam itu meskipun dia misalnya jadi orang nomor satu lah, jadi penguasa, jadi presiden, maka dia tetap tawadhu. Tawadhu itu sifat Islam. Kalau orang tawadhu, rendah hati, itu Allah akan mengangkat. Wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahu. Allah lah yang mengangkat. Jadi orang-orang yang sombong itu orang-orang yang tidak tawadhu, dia mengangkat dirinya. Dan orang lain di bawah, dianggap lebih rendah darinya. Nah, begitulah namanya sombong ya. Jadi dalam hadis itu disebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Nah, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun hanya seberat biji sawi. Nah, jadi hati-hatilah dengan sombong. Biasanya orang sombong itu dia orang kaya, dia sombong dengan kekayaan. Orang pintar dengan ilmu. Orang yang punya kedudukan, pangkat, jabatan, jenderal, atau tadi kepala daerah, bupati, presiden, itu potensial untuk sombong. Mengapa demikian? Karena lingkungannya juga memberi ruang untuk sombong. Nah, lalu mereka orang-orang di sekelilingnya pada munduk-munduk lah bahasa Jawanya. Dia menikmati kesombongannya itu. Wah, iya, dia menikmati kesombongannya karena orang-orang itu bertakwa, pada menunduk. Nah, dalam Islam itu sebenarnya perilaku nunduk-munduk itu sebenarnya bukan bagian dari Islam. Ini bagian dari iblis. Dan harus kita perangi. Tapi di kondisi sosial namanya tadi ya, feodalisme itu luar biasa subur. Nah, dan itu bisa terjadi di lingkup mana saja. Misalnya kalau di Indonesia itu di partai-partai politik, nah itu kental sekali. Ya, bagaimana berkuasanya seorang pimpinan, ya. Sehingga anak buahnya pun tidak berani menyuarakan katakanlah suara rakyat. Meskipun dia dipilih oleh rakyat sebagai wakil rakyat, tapi dia kalau bersuara yang berbeda dengan suaranya pimpinannya, ya, meskipun sebenarnya dia aspirasi dari rakyat, dia tidak berani. Bahkan dia beraninya pinjam orang lain untuk menyuarakan, yaitu para pengamat atau siapa. Sementara dalam hatinya ada pertentangan. Saya kalau membiarkan begini bahaya, tapi kalau saya bicara bahaya juga. Dicopot. Maka saya pinjam. Ini ada pengakuan ya. Ada pengakuan seorang yang diwawancarai, seorang pengamat ekonomi yang diwawancarai, dan dia itu dipeseni itu dari anggota DPR gitu ya. Jadi ini mohon maaf ya, para wakil-wakil rakyat, bersuaralah sesuai dengan apa yang menjadi keprihatinan masyarakat. Karena panjenengan semua adalah wakil-wakil masyarakat, wakil-wakil rakyat, bukan sebagai wakilnya ketua umum. Nah, begitu. Tapi ya karena kekuasaan yang besar ya. Dan kalau kita lihat di masing-masing partai itu kan kebanyakan kekuasaan itu sangat besar di ketuanya. Termasuk kalau di negara kita presiden kan punya kekuasaan besar sekali, ya kan? Jadi presiden itu berkuasa atas angkatan laut, angkatan darat, kepolisian, birokrasi, pokoknya luar biasa presiden. Maka harapannya itu presiden adalah orang yang tawadhu, orang yang mengerti dan
betul-betul menghayati bagaimana masyarakat kita ini. Masyarakat itu yang dimaksud ya kebanyakan rakyat, ya kan. Mereka itu siapa ya? Para petani, para nelayan, para buruh, itu kan kebanyakan. Kalau yang konglomerat pengusaha itu udah nggak usah diapa-apakan, udah kaya. Tapi kalau yang masih di bawah-bawah ini luar biasa pengaruhnya. Kalau seorang pimpinan itu betul-betul merakyat, bukan bergaya merakyat, bukan berpenampilan merakyat, tapi betul-betul hatinya itu dekat dengan rakyat. Sama dengan tadi saya kebetulan Zoom ya, itu para aktivis Al-Quran, itu kita terpaut dengan Al-Quran. Meskipun jarang ketemu, tapi rasanya kayak saudara. Sama-sama prihatin ya bahwa buta huruf membaca Quran itu di akhir-akhir ini semakin meningkat. 65% umat Islam itu tidak bisa membaca Quran. Ini belum kita bicara memahami Quran, mengamalkan Quran. Membaca saja itu tidak bisa, itu 65%. Ini Harian Republika yang dikutip beberapa narasumber. Nah ini kan kesombongan juga ya, bahwa Al-Quran ini firman Allah ini apalah itu Al-Quran gitu kan. Nah ini menolak juga kan, kita diperintah untuk memahami kitab suci Al-Quran, membacanya dan memahami, mengamalkan, mengajarkan, membiasakan. Tapi ternyata itu ditolak. Nah itu. Baik Ustaz. Kemudian kalau tadi yang sudah dijelaskan tentang dalil-dalil ataupun contoh-contoh ilustrasi ekspresi manifestasi kesombongan itu, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita ini supaya bisa memerangi kesombongan paling tidak kepada diri sendiri. Kiat-kiat apa, cara-cara apa supaya kalaupun ada tumbuh rasa sombong itu bisa diturunkan tensinya dan kalau perlu harus kita hilangkan kesombongan. Ya, betul sekali. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi bagaimana supaya kita ini dijauhkan dari kesombongan? Itu dengan ilmu. Ya. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, atau di atas orang yang berilmu itu ada orang yang berilmu. Jadi orang yang gemar dengan ilmu itu merasa bodoh terus. Dan semakin banyak dia belajar, semakin dia kagum dengan ilmu-ilmu ya, dengan orang-orang yang lain yang berilmu, sehingga menjauhkan dirinya dari kesombongan. Tapi kalau orang tidak suka ilmu, ya istilahnya kalau Gus Bahak, saya menyebut Gus Bahak ya, itu orang alim. Kalau orang tidak alim, orang awam, itu ya kebanggaannya mesti dunia, kan pasti begitu. Nah, dunia itu di mana? Ya di kekuasaan. Di mana lagi? Ya di kekayaan. Di mana lagi? Ya di jabatan. Begitulah dunia itu. Adapun orang yang berilmu, mereka melampauinya, melampaui dunia, sehingga dunia tidak membuat dia lengah atau lalai. Nah, itulah mengapa kesombongan ini adalah kebodohan. Jadi kebodohan, jelas itu kebodohan. Adapun orang yang alim, dia mengerti Allah, mengetahui Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, dan semua yang Allah perintahkan kita laksanakan semampu kita. Yang dilarang ya kita jauhi, itu sebagai bentuk dari ketawaduan kita. Adapun orang yang sombong, dia akan menentang, sebagaimana tadi saya sampaikan. Iblis itu adalah makhluk yang sombong, dia menentang. Nah, maka kalau kita ingin agar menjadi orang yang tawadhu, ya kita harus banyak belajar. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita berilmu, maka kita akan merasa semakin kecil dan merasa kehidupan itu sangat luas, ilmu itu sangat luas. Ya. Jadi hanya orang-orang yang ibaratnya katak dalam tempurung. Dia merasa paling hebat, suaranya paling besar. Padahal ada yang lebih besar di luar sana. Nah, jadi
Singkatnya, berdoalah, ya Allah, kalau ada dalam hatiku sifat sombong, baik karena harta, karena asal usul, keturunan, ataupun karena yang lain, maka hilangkanlah ya Allah. Saya tidak mau menjadi orang yang sombong ya Allah. Kita berdoa, ya mudah-mudahan, dan pastilah Allah itu akan mengabulkan doa orang-orang yang baik, ya, yang doanya baik-baik, kan, antara lain doa dijauhkan dari sifat sombong. Baik Ustadz, terima kasih, luar biasa penjelasan tentang sifat sombong ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.